Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi unggul dan istimewa. Bertemu lagi dengan saya Ririn Purwanti dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini kita akan berbicara tentang salah satu ciri kebahasaan teks eksplanasi, yaitu tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Apa itu kalimat aktif dan kalimat pasif? Mari kita lihat pengertiannya. Di sini ada pengertian kalimat aktif, yaitu kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Jadi hal, orang, tokoh, ataupun sesuatu yang menjadi subjek dalam kalimat tersebut itu posisinya dia melakukan pekerjaan. Pekerjaannya itu terdapat di bagian predikat. Ya, jadi predikatnya tentu adalah verba aktif ya. Jadi waktu itu sudah belajar ya, ada nomina, ada verba. Nomina biasa ada di subjek dan verba ada di predikat gitu ya. Nah, verbanya di si predikat ini, verbanya melakukan pekerjaan, artinya verba aktif. Maka kalimatnya pun akan menjadi kalimat aktif. Nah, kemudian kalimat aktif ini terbagi dua ya. Ada kalimat aktif transitif dan ada kalimat aktif intransitif. Ya, nanti ada penjelasan tentang yang intransitif. Kita lihat dulu penjelasan tentang kalimat aktif yang transitif. Kalimat aktif transitif ini adalah kalimat aktif yang predikatnya berupa kata kerja yang memerlukan objek nantinya, gitu ya. Jadi ciri kalimat aktif transitif itu predikatnya tentu berupa kata kerja karena aktif ya, berupa kata kerja aktif. Kemudian nanti akan memerlukan objek di belakangnya. Di belakang si predikat. Kemudian, ciri kalimat aktif juga adalah ini, bisa diubah menjadi kalimat pasif. Karena tidak semua kalimat aktif bisa diubah jadi pasif. Nah, kalimat aktif transitif ini kalimat aktif yang membutuhkan objek dan kalimat aktif yang bisa diubah menjadi kalimat pasif, gitu ya. Kita lihat contohnya. Di sini ada kalimat Winda membacakan puisi balada. Winda ini adalah subjek tadi. Membacakan adalah predikat. Tadi kan namanya kalimat aktif, itu subjek harus melakukan pekerjaan. Nah, ini predikatnya membacakan, berarti membacakan ini sedang melakukan sesuatu gitu ya, melakukan pekerjaan membaca. Nah, membacakan ini adalah verba aktif berimbuhan me. Puisi balada ini akan menjadi objek. Kalimat ini butuh dengan objek karena ini Winda membacakan. Membacakan apa gitu kan? Jadi ini butuh objek predikatnya ini si predikat membacakan ini butuh akan adanya objek. Kalau hanya Winda membacakan, itu akan menimbulkan kerancuan, menimbulkan tanda tanya, membacakan apa gitu kan? Nah, maka ini predikat membacakan ini membutuhkan adanya objek. Nah, yang membutuhkan adanya objek seperti ini namanya kalimat aktif transitif. Kita lihat contoh yang kedua. Tadi pagi Nabila mewarnai gambar itu. Tadi pagi ini adalah keterangan waktu. KW ini adalah keterangan waktu. Nabila ini subjek, ya, orangnya, tokohnya. Mewarnai ini adalah predikat. Nah, predikatnya berupa kata kerja. Kata kerja mewarnai gitu ya, berimbuhan me. Makanya ini akan jadi kalimat aktif ya, karena
predikatnya berupa kata kerja yang berimbuhan me di sini. Gambar itu. Gambar itu ini adalah objek. Karena setelah predikat yang berimbuhan me. Jadi kalau di belakang kata yang berupa predikatnya berimbuhan me, ini adalah objek gitu ya. Ini juga membutuhkan adanya objek ini karena akan rancu kalau tadi pagi Nabila mewarnai apa? Mewarnai gambar misalnya kayak itu. Jadi ini butuh akan adanya objek. Seperti itu. Ini makanya disebut sebagai kalimat aktif transitif. Ya, di sini juga kita bisa melihat cirinya. Berarti kalimat aktif transitif itu cirinya menggunakan predikat yang berimbuhan me, gitu ya. Menggunakan predikat yang berimbuhan me. Berarti kalau tadi di sini cirinya ada dua, kalimat aktif transitif ini memerlukan objek, kemudian bisa diubah menjadi kalimat pasif, kita bisa tambah satu lagi. Jadi kalimat aktif transitif itu predikatnya berupa kata kerja yang berimbuhan me, gitu ya. Sehingga membutuhkan objek. Kita lihat. Ini bisakah diubah menjadi kalimat pasif, gitu ya. Karena tadi kan cirinya adalah bisa diubah menjadi pasif. Winda membacakan puisi balada, subjek, predikat, objek. Kalau dibalik, ini akan menjadi objeknya akan berubah menjadi subjek, akan pindah ke sini. Puisi balada, kemudian membacakan, ini predikat, ini akan tetap jadi predikat. Tapi predikat yang tadinya berimbuhan me akan berubah menjadi predikat yang berimbuhan di. Sehingga puisi balada dibacakan oleh Winda, ya Winda gitu. Jadi si subjek akan berubah jadi objek. Nah, ini kalimat pasif gitu ya. Kalau tadi Winda membacakan puisi balada, ini adalah kalimat aktif transitif. Kalau puisi balada dibacakan oleh Winda, ini adalah kalimat pasif. Nah, ini berarti masuk ke yang tadi, ciri kalimat aktif transitif itu bisa diubah menjadi kalimat pasif gitu ya. Karena imbuhan me ini bisa nantinya jadi imbuhan di sini. Jadi subjek pindah jadi objek, objek pindah jadi subjek. Nah, itu. Jadi itu salah satu cirinya lagi ya dari kalimat aktif transitif bisa diubah menjadi kalimat pasif gitu ya. Kita lihat kalimat yang ini. Tadi pagi Nabila mewarnai gambar itu. Bisa nggak jadi kalimat pasif? Subjeknya Nabila pindah ke belakang, objeknya pindah ke depan. Tadi pagi gambar itu diwarnai oleh Nabila. Bisa ya, me di sini di predikat itu berubah jadi predikat pasif. Ya, predikat yang kalimat pasif itu cirinya memakai imbuhan di. Gitu. Jadi kalau predikatnya berimbuhan me, itu berarti kalimat aktif. Kalau predikatnya berimbuhan di, berarti itu adalah kalimat pasif, gitu ya. Nah, ini contoh lain. Mereka meminta perhatian, perhatian diminta olehnya, kayak gitu. Atau perhatian diminta oleh mereka. Itu contoh kalimat aktif transitif yang diubah menjadi kalimat pasif. Contoh ini lebih panjang. Kepala suku mempersenjatai warga dengan panah. Warga ini dari sini ya pindah ke sini. Warga dipersenjatai kepala suku dengan panah gitu ya. Seperti itu. Ini kalimat aktifnya berimbuhan me, kalimat pasifnya ini berimbuhan di gitu. Kita lihat berikutnya.
Kita harus memperjuangkan kemajuan bangsa. Berarti kemajuan bangsa harus kita perjuangkan. Ini menjadi kalimat pasif, ya. Nah, kita bahas yang jenis kedua dari kalimat aktif, yaitu adalah kalimat aktif yang intransitif. Ya, intransitif berarti tak transitif, tidak transitif. Ini adalah kalimat aktif yang predikatnya berupa kata kerja yang biasanya berimbuhan ber atau kata kerja yang tidak berimbuhan. Ya, jadi di intransitif ini berarti dia akan menggunakan kata kerja selain yang berimbuhan me gitu. Kata kerja kan bisa aja tadi yang berimbuhan me, bisa berimbuhan di untuk kalimat pasif, kemudian bisa berimbuhan ber, bisa berimbuhan ter, bisa tanpa imbuhan sama sekali gitu ya. Tanpa imbuhan sama sekali juga kata kerja. Nah, kalau yang tanpa imbuhan atau imbuhannya berkalimat aktif yang intransitif kalau menggunakan kata kerja itu gitu ya. Nah, ini tentu tidak memerlukan objek. Jadi kalimat aktif yang kata kerjanya menggunakan imbuhan ber seperti bermain gitu ya. Seperti uh, bertani, kemudian kata kerja yang tidak berimbuhan seperti tidur, gitu, datang, pulang, aktif yang intransitif. Dia tidak memerlukan objek di belakangnya. Lihat contohnya. Pak Hasan berjualan sayur mayur. Pak Hasan ini subjek. Berjualan ini predikat. Tadi berimbuhan ber ya pada kata berjualan. Sayur mayur di belakang berjualan ini bukan objek tapi pelengkap. Gitu ya. Karena ini tidak bisa dibalik. Ya, kalau dibalik jadi sayur mayur di jualan Pak Hasan, nah ini menjadi tidak bisa diterima gitu ya. Nah, karena sayur mayur ini bukan objek, ini tidak bisa gitu ya. Tidak bisa jadi dijual karena ini ada annya, ada berjualan ya. Berjualan tidak bisa jadi dijual. Contoh yang kedua, Wiwik menangis terseduh-seduh. Nah, walaupun menangis itu berimbuhan nah, tapi karena menangis ini tidak bisa diubah menjadi ditangis, nah maka ini juga merupakan kalimat aktif yang intransitif gitu ya. Karena terseduh-seduh juga bukan objek, melainkan pelengkap gitu ya. Maka ini juga tidak bisa diubah jadi pasif, jadi terseduh-seduh, ditangis wiwik. Kan aneh ya terdengarnya juga. Nah, ini makanya ini bukan merupakan kalimat aktif transitif, tapi merupakan kalimat aktif yang intransitif gitu. Ini contoh ketiga. Anton sedang duduk. Sedang duduk. Duduk ini adalah kata kerja yang tidak berimbuhan. Tadi sudah saya bilang, ciri kalimat aktif yang intransitif itu pertama berimbuhan ber, yang kedua berimbuhan atau kata kerja tidak berimbuhan gitu ya, maaf. Jadi berimbuhan ber atau menggunakan kata kerja yang tidak berimbuhan. Nah, maka Anton sedang duduk, ini dia tidak bisa dibalik juga. Sedang duduk Anton. Nah, sedang duduk Anton ini tidak menjadi pasif, dia akan menjadi kalimat inversi. Kalimat inversi ini adalah kalimat yang predikatnya diletakkan lebih dulu daripada subjek gitu ya. Jadi predikatnya diletakkan lebih dulu daripada subjek. Ini merupakan kalimat inversi. Maka Anton sedang duduk itu adalah contoh kalimat aktif yang intransitif karena menggunakan kata kerja yang tidak berimbuhan. Otomatis dia juga tidak membutuhkan objek di belakangnya gitu. Nah, kita akan berbicara kalimat pasif.
Kalimat pasif ini adalah kalimat yang subjeknya dikenai tindakan atau dikenai pekerjaan. Tadi juga sudah terbahas ya ketika mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Tentu sudah terbahas di sana contoh-contoh kalimat pasif ya. Tadi juga sudah dikatakan ciri kalimat pasif itu berimbuhan di gitu ya. Makanya ini ada contoh kucing itu dipelihara oleh Indah. Kucing itu dipelihara oleh Indah. Ini adalah kalimat pasif karena predikatnya berimbuhan di gitu ya. Predikatnya berimbuhan di. Dia juga bisa diubah jadi kalimat aktif. Indah memelihara kucing itu gitu ya. Nah, itu contoh kalimat pasif. Contoh lain, Beo itu dinamai oleh Pak Wiro si alam. Ada predikatnya menggunakan imbuhan di, ya, predikatnya adalah kata kerja berimbuhan di. Maka ini juga adalah kalimat pasif. Bangunan itu didirikan oleh Belanda. Didirikan juga menggunakan di, gitu ya, imbuhan di. Maka dia juga pasif. Bangunan tua itu sedang diperbarui oleh Pemda DKI. Nah, diperbarui juga maka ini juga adalah kalimat pasif. Nah, ini ada contoh kelima. Orang itu dipermalukannya di depan umum, dipermalukannya gitu ya. Ini bisa diubah jadi aktif. Dia mempermalukan orang itu di depan umum. Nah, maka ini juga adalah kalimat pasif. Nah, itu ya. Jadi itu penjelasan tentang ciri kebahasaan teks. Eksplanasi tadi ada kalimat aktif dan kalimat pasif gitu ya. Kalimat aktif terbagi dua, aktif transitif dan aktif intransitif kayak gitu. Nah, ciri kebahasaan yang lain dari teks eksplanasi ini tentu adanya konjungsi. Nah, tapi saya tidak akan membicarakan konjungsi di sini. Kenapa? Karena mengenai konjungsi itu sudah dijelaskan sebelumnya ya di semester 1 di kelas 10. Sehingga tidak diulas lagi di sini gitu ya. Kalian bisa melihat kembali, bisa membaca kembali di materi kelas 10 gitu ya untuk konjungsi. Nah, tapi konjungsi ini juga adalah ciri kebahasaan teks eksplanasi gitu. Nah, itu penjelasan dari saya sedikit mengenai kalimat aktif transitif, kalimat aktif intransitif, dan juga kalimat pasif. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh menanyakan langsung melalui WhatsApp atau di komentar video ini juga, ataupun di classroom ya, langsung bertanya di classroom. Silahkan ditanyakan atau saat kita bertemu di pertemuan video conference ya atau di Meet gitu ya. Jadi silahkan untuk bertanya apabila ada yang masih kurang jelas. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Semangat belajarnya ya walaupun masih tetap belajar secara daring. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.